Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Arlina. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang model-model pembelajaran IPA. Apakah teman-teman tahu apa itu model pembelajaran? Nah teman-teman, di sini menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil dalam Rusman berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, terlihat adanya kesamaan ciri khusus mendeskripsikan model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah adanya pola atau rencana yang sistematis. Nah, teman-teman, ada beberapa ciri-ciri dalam model pembelajaran, yaitu menurut Cardy dan Nur dalam Ngalimun, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajar yang ingin dicapai. 3. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kegiatan belajar di kelas. Dan yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini teman-teman ada jenis-jenis model pembelajaran host IPA, yaitu problem based learning, project based learning, discovery learning atau inquiry. Model discovery atau inquiry learning itu model pembelajaran penyikapan atau penemuan. Discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut kognitif proses, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principles in the mind. Nah, teman-teman, ada beberapa langkah-langkah dalam model discovery atau inquiry learning, yaitu pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data, data collection, pengolahan data, data processing, pembuktian atau verification, dan menarik kesimpulan atau generalisasi, yaitu generalization. Model pembelajaran atau problem based learning (PBL)
Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dan menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep higher order thinking skill, keinginan dalam belajar mengerahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Karakteristik model PBL. Karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan dalam Amir antara lain: 1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 2. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Dan yang keempat, masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Dan yang ketujuh, pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk mendapatkan dan menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Pada PBL, guru berperan sebagai guide on the side daripada sage on the stage. Hal ini menegaskan pentingnya bantuan belajar pada tahap awal pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka ketahui maupun yang belum berdasarkan informasi dari buku teks atau sumber informasi lainnya. Kelebihan model PBL. Kelebihan model ini menurut Akinoglu dan Tandogan antara lain: pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan pengendalian diri peserta didik, memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim, dan lain-lain. Model pembelajaran Project Based Learning. Model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik PJBL yaitu penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Melatih kemampuan berpikir kreatif, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan pengembangan gagasan. Penerapan Project Based Learning yaitu A. Topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. B. Peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja atau peserta didik menghasilkan satu proyek. C. Proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan. D. Proyek merupakan bentuk pemecah masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. Model-model pembelajaran IPA lainnya yaitu model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kontekstual, dan model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran kooperatif yaitu kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran PAIKEM menurut singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan akhirnya terasa lebih menyenangkan. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial